Sebelum masuk ke video, gue tidak memasukkan Manhunt dan Postal ke list ini karena gue anggap kalian sudah tahu game itu karena sudah banyak yang membahasnya. Ethnic Cleansing. Game berjudul Ethnic Cleansing adalah salah satu video game paling kontroversial yang pernah dirilis karena mengandung konten rasis dan supremasi kulit putih yang sangat ekstrim. Game ini dirilis oleh Resistance Records, yaitu studio pengembang game yang berasal dari kelompok supremasi kulit putih Amerika, yakni National Alliance. Player bisa memilih karakter utama, bisa memilih sebagai anggota neo-Nazi atau Ku Klux Klan, dan misi game ini adalah untuk warga kulit hitam, Yahudi, Meksiko, dan minoritas lainnya. Pemain kemudian harus membunuh bos terakhirnya. Salah satu bos terakhirnya adalah seorang pemimpin Yahudi, yakni Ariel Sharon, yaitu Perdana Menteri Israel. Game ini rilis pada saat hari Martin Luther King Jr., yakni 21 Januari. Jika ada yang belum tahu siapa itu Martin Luther King Jr., dia adalah seorang aktivis yang memperjuangkan hak-hak sipil dan protes atas diskriminasi kulit hitam di Amerika. Sayangnya, beliau dibunuh oleh seorang supremasi kulit putih pada tahun 1968. Game ini dihargai sebesar $14,88. Angka 14 mengarah pada referensi 14 words, yakni slogan para penganut supremasi kulit putih, dan angka 88 mengarah pada referensi 88 precepts atau 88 sila bagi para penganut supremasi kulit putih. Game ini dikecam karena memiliki konten yang berisi kekerasan terhadap kelompok minoritas, propaganda kebencian Yahudi dan rasisme, simbolisme Nazi dan Triple K atau Ku Klux Klan, dan mempromosikan agenda supremasi kulit putih. Game kontroversi ini masih legal di Amerika, namun sangat dibatasi. One77. Game berjudul One77 adalah salah satu video game ekstremis yang sangat kontroversial karena berkaitan langsung dengan pemerkosaan di Jepang. Game One77 dinamai dari pasal 177 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jepang yang mengatur tentang pemerkosaan. Dalam game ini, pemain berperan sebagai pemerkosa yang mengejar dan memerkosa seorang gadis. Mekanisme permainannya sangatlah sederhana. Pemain harus menekan tombol untuk mengejar korban. Game ini memiliki dua ending. Jika kalian berhasil menangkap si cewek, akan ada cutscene yang sangat eksplisit dan kalian akan berhasil menikahi si cewek. Tapi jika kalian gagal menangkap cewek tersebut, si cewek akan melapor polisi dan akan menangkap kalian sebagai player. Organisasi feminis dan perlindungan korban kekerasan seksual menyebut game ini sangat berbahaya karena bisa membentuk persepsi yang salah dan keji terhadap pemerkosaan. The Hong Kong 97. Game Hong Kong 97 adalah salah satu video game paling terkenal karena kualitasnya yang sangat buruk, isinya yang sangat ofensif, dan unsur kontroversial politik dan rasial. Game ini berlatar pada tahun 1997 saat penyerahan Hong Kong dari Inggris ke Republik Rakyat Tiongkok atau Cina. Cina mengalami ledakan populasi, maka dari itu Cina mengusir sebagian populasinya ke Hong Kong, dan Hong Kong mengalami peningkatan kriminal dikarenakan para imigran dari Cina tadi. Pemerintah Hong Kong meminta bantuan dari Jin, karakter yang mirip Bruce Lee, untuk membersihkan para imigran ilegal Tiongkok. Musuh utamanya adalah hantu Deng Xiaoping, mantan pemimpin Cina, yang bangkit kembali sebagai zombie setelah kematiannya. Game ini menggambarkan orang Cina sebagai kriminal dan musuh yang harus dibasmi dari Hong Kong. Dan yang paling mengerikan adalah jika kalian game over, akan muncul sebuah gambar mayat asli. Wah, babi emang. JFK Reloaded. Game JFK Reloaded menimbulkan kontroversi besar pada awal 2000-an karena secara eksplisit mengajak pemain untuk mensimulasikan pembunuhan Presiden John F. Kennedy di Dallas pada 22 November 1963. Game ini rilis pada 22 November 2004, tepat di peringatan 41 tahun pembunuhan JFK. Pemain mengambil peran sebagai Lee Harvey Oswald, pelaku pembunuhan yang secara resmi ditetapkan dalam laporan Warren Commission. Misi game ini adalah
mensimulasikan kembali pembunuhan JFK dari sudut pandang penembak. Akan mendapatkan poin tinggi jika player berhasil melakukan tembakan yang sama persis dengan kasus aslinya. Game ini dikecam karena melakukan simulasi pembunuhan nyata terhadap kepala negara. Keluarga Kennedy dan publik Amerika mengecam keras game ini, menilai ini sebagai bentuk eksploitasi kematian tragis dan penghinaan terhadap sejarah Amerika Serikat. Media menyebutnya sebagai salah satu game paling tidak etis yang pernah dibuat. This nation was founded by men of Super Columbine Massacre RPG. Game Super Columbine Massacre RPG adalah salah satu video game paling kontroversial sepanjang masa karena mencoba merekonstruksi tragedi penembakan massal di Columbine High School tahun 1999 dalam format permainan RPG bergaya retro. Game ini mengundang kecaman luas karena dianggap sensitif, ofensif, dan eksploitatif terhadap korban tragedi nyata. Di game ini, kalian menggunakan karakter utama yaitu Eric Harris dan Dylan Klebold. Mereka adalah pelaku tragedi penembakan massal di Columbine High School. Di dalam gamenya, kalian akan melakukan misi untuk menanam bom di dalam sekolah dan melakukan tindakan ekstrim lainnya. Singkat cerita, bom tadi yang dipasang gagal meledak, sehingga Eric dan Dylan harus melakukan penembakan massal di sekolah. Setelah mereka berdua melakukan penembakan, Eric dan Dylan memutuskan untuk Setelah itu, muncul cutscene beberapa foto, yakni foto masa kecil Eric dan Dylan, foto beberapa murid yang histeris, dan kalian akan kaget melihatnya, foto mayat asli Eric dan Dylan. Wah, emang babi nih game. Level berikutnya, kalian akan berada di dunia neraka. Di sana, Eric dan Dylan saling bertemu, dan mereka melanjutkan aksi penembakan mereka melawan beberapa iblis, termasuk Pikachu, Bart Simpson, John Lennon, dan lain-lain. Game ini dihujat masyarakat karena menggunakan tragedi nyata sebagai bahan gameplay. Keluarga korban dan komunitas Columbine marah dan merasa ini adalah penghinaan terhadap kenangan mereka. Replay. Game Replay adalah salah satu video game paling kontroversial dan dikecam sepanjang sejarah industri game karena secara terang-terangan mengandung tema pemerkosaan dan kekerasan seksual. Game ini menjadi pusat perhatian global dan memicu perdebatan luas tentang etika, regulasi, dan kebebasan berekspresi dalam dunia video game. Game ini memiliki style visual novel, namun ada elemen 3D-nya. Player bermain sebagai karakter utama, yakni seorang pria mesum yang selalu melakukan pelecehan terhadap wanita. Singkat cerita, dia keluar dari penjara dan ingin balas dendam terhadap gadis yang memenjarakannya, yakni Aoi, berusia 17 tahun. Selama progres dalam game, si karakter utama yang kita mainkan akan mendapatkan misi untuk melakukan pelecehan terhadap adik perempuan dan ibunya Aoi, the fuck, yakni Manaka, usia 12 tahun, dan Yuko, usia 42 tahun. Mekanik game ini, kita akan disuruh untuk menggerakkan mouse kita ke arah badan si korban. Kita bisa memilih bagian mana yang ingin kita sentuh. Bahkan, kalian juga bisa melepas pakaiannya. Jadi intinya, misi kita adalah untuk menelanjangi para ketiga korban. Game ini benar-benar sangat sakit. Alasan game ini dikutuk secara luas karena memperlihatkan dan mempermainkan tindakan pemerkosaan sebagai fitur utama dan menampilkan korban sebagai objek seksual termasuk anak di bawah umur. Organisasi HAM dan organisasi feminis mengecam keras game ini sebagai alat penyebaran budaya pemerkosaan. VTech Rampage. Game VTech Rampage adalah salah satu contoh paling ekstrim dari video game ofensif yang mengeksploitasi tragedi nyata. Dalam hal ini, penembakan massal di Virginia Tech pada tahun 2007. Game ini mendapat kecaman luas karena dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap korban dan keluarga, serta mempermainkan kejadian tragis sebagai hiburan digital. Tragedi penembakan massal di kampus VTech atau Virginia Tech terjadi pada April 2007, di mana terdapat 32 korban tewas. Kita sebagai player akan memainkan seorang pemuda bernama Soing Hui Cho, yakni pelaku penembakan massal kampus VTech. Mekanik gamenya, player akan melewati berbagai level yang tempatnya mempresentasikan lokasi asli di dalam kampus VTech. Player juga akan berhadapan dengan polisi. Player juga akan mengontrol karakternya yang berjalan di sekitar kampus dan menembaki mahasiswa dan dosen. What the hell? Setelah player berhasil melakukan misi pembantaian massal, game diakhiri dengan si pelaku
mengikuti peristiwa nyata. Kasus ini mirip dengan Super Columbine Massacre RPG yang gue bahas tadi. Keluarga korban dan masyarakat umum terkejut dan marah. Game ini dianggap tidak berperasaan dan kejam. Media internasional memberitakan game ini sebagai salah satu contoh menjijikkan dari konten buatan pengguna di internet. Si pembuat game, Ryan Lambourne, mendapat hujatan dan makian dari masyarakat. Dan yang lebih parahnya lagi, si pembuat game akan menghapus gamenya asalkan masyarakat memberinya uang sebanyak $2.000 sebagai donasi. Tapi tenang, itu hanyalah candaan doang. Pirate Fi. Game Pirate Fi menjadi sorotan karena terungkap sebagai alat penyebaran malware berbahaya yang menyamar sebagai game gratis di platform Steam. Insiden ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang keamanan distribusi game digital dan bagaimana perangkat lunak berbahaya dapat menyusup ke platform terpercaya. Pirate Fi dirilis pada awal Februari 2025 sebagai game gratis dengan tema bajak laut, menampilkan elemen survival dan crafting. Namun di balik tampilannya yang menarik, game ini ternyata menyembunyikan malware berbahaya. Setelah dirilis, Pirate Fi diketahui mengandung Fider, sebuah malware pencuri informasi yang dapat mencuri kredensial, cookie browser, wallet crypto, dan data sensitif lainnya. Beberapa gamer melaporkan akun mereka dihack setelah memainkan game ini. Valve segera menghapus Pirate Fi dari Steam dan mengirimkan peringatan kepada para gamer yang telah mengunduhnya, menyarankan mereka untuk melakukan scan sistem PC dan menginstal ulang PC mereka. Bahkan platform terpercaya seperti Steam bisa kemasukan malware yang berbahaya. Jadi kalian, para gamer, harus berhati-hati. Dari beberapa game kontroversi yang gue jelaskan tadi, game inilah yang memiliki bahaya nyata.